Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Demon Knight yang dirilis pada tahun 1995. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Frank yang mencoba untuk mempertahankan sebuah benda misterius berbentuk kunci dari kejaran iblis. Iblis itu ternyata ingin mengambil kunci itu guna untuk memperkuat iblis tersebut. Jika kunci itu jatuh ke tangan si iblis, maka umat manusia akan dalam bahaya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang sedang dikejar oleh pria misterius menggunakan mobil. Pria misterius itu disebut-sebut sebagai The Collector. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Frank ternyata kehabisan bensin. Oleh karena itu, mobilnya berhenti di tengah jalan dan dirinya langsung mengeluarkan senjata untuk menembak The Collector. Tembakan yang dikeluarkan membuat mobil The Collector terbakar dan langsung menabrak mobil milik Frank. Beruntungnya, Frank berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Ia langsung berjalan menuju ke suatu tempat untuk mencuri mobil milik seseorang. Akan tetapi, ia malah diciduk oleh seorang bocah bernama Danny. Ia pun langsung pergi dari situ dan secara tidak sengaja bertemu dengan pria tua bernama Willy. Frank langsung menanyakan pada Willy, apakah di sekitar sini ada penginapan? Dengan cepat Willy langsung membawanya ke sebuah penginapan milik Irene. Frank pun langsung menyewa salah satu kamar untuk semalam saja. Ia pun langsung dituntun oleh wanita bernama Geraldine menuju ke kamarnya. Di tempat lain ternyata The Collector masih hidup setelah kecelakaan yang menimpanya tadi. Polisi yang menginvestigasi kecelakaan tersebut merasa terheran-heran karena muncul seorang pria misterius dari dalam mobil. Polisi pun langsung membawa The Collector ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun di tengah perjalanan, polisi itu mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang pria yang mencoba untuk mencuri mobil. Polisi itu pun segera ke lokasi. Danny dan ayah Danny pun mulai menceritakan siapa yang mencoba untuk mencuri mobil. Setelah mendapatkan banyak informasi, polisi segera pergi menuju ke penginapan yang tak jauh dari tempat itu. Singkat cerita, polisi dan The Collector tiba di penginapan dan langsung bertemu dengan Frank. Frank yang melihat The Collector langsung menyandera Geraldine. Tapi karena Frank orangnya tidak tegaan, pada akhirnya ia pun melepaskan Geraldine. Polisi pun segera menangkap Frank untuk dibawa ke kantor polisi. Tapi sebelum pergi ke kantor, The Collector menyuruh para polisi untuk mencari barang miliknya yang telah diambil oleh Frank. Barang tersebut berbentuk seperti kunci. Salah satu polisi mencoba untuk mencari barang itu di kamar Frank, tetapi tidak kunjung ketemu. Lalu Willy pun sempat melihat Frank menaruh benda di bawah meja. Dan ketika dicek, benar saja terdapat benda berbentuk kunci. The Collector menyuruh Willy untuk menumpahkan cairan yang ada di dalam kunci tersebut. Namun polisi langsung menghentikannya dan bergegas membawa kunci itu ke kantor. Karena merasa geram dengan polisi itu, The Collector langsung membunuh salah satu polisi. Frank langsung menyuruh polisi satunya untuk membuka borgol. Setelah borgolnya terbuka, Frank langsung mengambil kunci itu kembali agar tidak jatuh ke tangan The Collector. The Collector pun segera keluar dari hotel setelah Frank berhasil mendapatkan kunci tersebut. The Collector yang ada di luar langsung merobek telapak tangannya dan keluarlah cairan berwarna hijau. Ia langsung menyebarkan cairan itu dan tiba-tiba saja muncullah banyak iblis dari bawah tanah. Untuk mencegah iblis itu masuk, Frank langsung menumpahkan sedikit cairan dari dalam kunci yang berguna agar iblis itu tidak bisa masuk ke dalam hotel tersebut. Cairan itu akan membentuk sebuah penghalang yang membuat para iblis tidak bisa memasuki hotel tersebut. Ternyata The Collector ini merupakan iblis. Frank pun dengan cepat membuat penghalang pada jendela dan juga pintu di lantai 1. Mereka semua pun bingung dengan makhluk apa yang menyerang mereka. Karena tidak ingin mati, salah satu dari mereka bernama Rose mengajak pacarnya bernama Cordelia untuk segera pergi dari tempat ini. Namun ketika ingin keluar, Cordelia pun diserang oleh iblis tersebut. Beruntungnya salah seorang bernama Wally langsung menyelamatkan Cordelia. Akan tetapi nasib naas, Wally dibuat pingsan oleh iblis itu. Frank langsung membawa Wally masuk ke dalam hotel tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa The Collector tidak bisa memasuki gedung itu akibat dari cairan yang ditumpahkan di pintu. Frank langsung menyuruh yang lainnya untuk tetap berada di dalam sini, karena jika mereka keluar, pasti makhluk-makhluk itu akan membunuh mereka.
Benda berbentuk kunci yang dibawa oleh Frank bisa mencegah agar iblis itu tidak masuk ke dalam. Tugas Frank saat ini adalah menutup semua akses masuk seperti jendela yang berada di lantai atas. Ketika berada di atas, Frank dikejutkan dengan kedatangan Geraldine yang mencoba untuk membantu Frank menyegel semua hotel. Frank pun langsung meminta maaf karena telah menyandera Geraldine tadi. Setelah selesai di lantai atas, mereka pun langsung turun ke bawah. Irene langsung mengambil senjata shotgun untuk melawan iblis-iblis tersebut. Di saat yang sama, kucing peliharaan milik Geraldine datang menghampirinya. Frank pun menjadi bingung dari mana kucing itu masuk, padahal semua pintu dan jendela sudah ditutup rapat-rapat. Ketika mereka menelusuri hotel itu, mereka pun akhirnya menemukan sebuah terowongan rahasia yang berada di ruang bawah tanah. Frank pun yakin bahwa kucing itu masuk lewat terowongan tersebut. Di kamar Cordelia mulai dihasut oleh The Collector agar dia menjadi pengikut The Collector. Dengan sangat mudahnya, The Collector mampu mengubah Cordelia. Cordelia yang sudah berubah langsung membunuh Wally di tempat. Teriakan Wally didengar oleh mereka semua yang berada di ruang bawah tanah. Mereka pun segera naik ke atas dan sangat terkejut ketika melihat Cordelia telah berubah menjadi menyeramkan. Cordelia langsung menyerang Frank. Ketika Irene ingin menyelamatkannya, tidak diduga iblis itu malah memotong tangan dari Irene. Beruntungnya dengan sigap, Frank berhasil membunuh Cordelia. Setelah kematian dari Wally dan juga Cordelia, Rod sempat berdebat dengan Frank. Ia menyuruh Frank untuk memberikan kunci itu pada The Collector agar mereka semua bisa selamat. Akan tetapi Frank tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena tidak ada jalan keluar lagi, Rose pun berencana untuk keluar dari tempat ini melalui terowongan yang ada di ruang bawah tanah. Jika mereka tidak mencoba cara itu, maka mereka bisa saja mati di tempat ini. Awalnya Frank tidak setuju dengan ide tersebut karena akan membahayakan nyawa mereka semua. Akan tetapi karena mereka bersikeras untuk keluar lewat terowongan, pada akhirnya Frank pun setuju. Mereka pun mulai masuk ke dalam terowongan itu dengan sangat hati-hati. Di tengah perjalanan, Geraldine mendengar suara-suara yang ternyata itu berasal dari seorang bocah yaitu Danny. Danny mengatakan bahwa orang tuanya telah diserang oleh banyak iblis dan terpaksa Danny masuk ke dalam terowongan ini. Mereka semua pun pada akhirnya sadar kalau terowongan itu sudah dikepung oleh banyak iblis. Mereka pun dengan cepat kembali ke penginapan. Tak lupa, Frank langsung menumpahkan cairan yang berasal dari kunci itu untuk membuat penghalang dan mencegah iblis itu naik ke lantai 2. Kemudian, Frank mulai menempelkan kunci itu ke tubuh Danny untuk memastikan bahwa Danny tidak terinfeksi oleh iblis tersebut. Irene kemudian memasak Frank untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank mulai menceritakan saat Tuhan menciptakan surga dan bumi. Pada awalnya, bumi belum ada penghuninya. Hanya saja terdapat banyak iblis yang menyelimuti bumi. Iblis-iblis itu memerlukan 7 kunci agar mereka bisa menjadi kuat dan tidak terkalahkan. Kunci-kunci itu telah disebarkan di seluruh penjuru dunia. Iblis-iblis itu ternyata sudah berhasil menemukan 6 dari 7 kunci. Dan 1 kunci lagi dipegang oleh Frank. Jika kunci itu jatuh ke tangan si iblis, maka seluruh umat manusia akan dalam bahaya. Kunci itu sebenarnya sudah berpindah-pindah tangan. Pada awalnya kunci itu pertama kali dimiliki oleh seseorang bernama Siraj. Saat kematian Siraj, kunci itu diisi ulang menggunakan darahnya yang berguna untuk melawan iblis tersebut. Lalu pada Perang Dunia Pertama, kunci ini dimiliki oleh seorang tentara bernama Dickerson. Setelah kematian Dickerson dalam perang tersebut, kuncinya langsung diberikan pada Frank. Tapi sebelum itu, Dickerson mengisi ulang kunci itu dengan menggunakan darahnya sama seperti halnya dengan Siraj. Setelah mendapatkan kunci tersebut, muncullah 7 tanda bintang tepat di telapak tangan Frank. Sebenarnya, Frank tidak berkeinginan untuk memiliki kunci itu. Setelah mendengar cerita dari Frank, Rose secara diam-diam mengambil kunci itu dari dalam tas milik Frank. Rose berencana untuk memberikan kunci itu pada The Collector agar ia satu-satunya orang yang bisa selamat. Di saat yang sama pula, Danny menghilang dan mereka terpaksa harus mencarinya terlebih dahulu. Saat mereka berpencar, Geraldine mulai dihasut oleh The Collector. Akan tetapi beruntungnya, Geraldine tidak terbujuk rayuannya. Kemudian di loteng, polisi dan juga Irene menemukan keberadaan dari Willy dan juga Danny. Irene langsung menyuruh mereka untuk segera turun ke bawah. Di saat yang sama pula, Irene dan juga si polisi menemukan banyak granat yang bisa mereka gunakan untuk membunuh iblis itu. Ketika berada di bawah, tiba-tiba saja Paman Willy dihasut yang mengakibatkan Paman Willy berubah menjadi iblis. Paman Willy langsung menyerang Frank. Beruntungnya, Frank dan juga Danny berhasil mengalahkan iblis itu. Di sisi lain, Rose mulai membersihkan cairan penghalang agar The Collector bisa naik ke lantai 2.
Rose mencoba untuk memberikan kunci itu pada The Collector, tapi dengan syarat The Collector harus menyuruh anak buahnya untuk tidak menyerangnya. The Collector pun sepakat dengan perjanjian tersebut. Ketika Rose turun ke lantai 1, ternyata The Collector mengingkari janjinya, yang pada akhirnya menyebabkan Rose pun tewas di tempat. Sebelum The Collector pergi, dirinya berencana untuk membunuh Frank terlebih dahulu. Ia pun dapat dengan mudah naik ke lantai 2 tanpa ada halangan sama sekali. Di saat yang sama pula, Frank langsung melesatkan panah tepat mengenai satu mata The Collector. Koper yang berisi kunci langsung diambil oleh Frank. Mereka pun dengan cepat naik ke loteng. Di sini Irene dan juga si polisi rela mengorbankan diri demi menyelamatkan Frank dan yang lainnya. Di loteng, Frank langsung menumpahkan cairan itu ke tangan dari Jerilyn. Jerilyn pun bingung dan langsung membuat penghalang di jendela. Frank ternyata berniat untuk mewariskan kunci itu pada Jerilyn dan menyuruhnya untuk menjaga kunci itu baik-baik. Sementara itu, ketika Danny ingin membaca komik, dirinya dapat dengan mudah dihasut oleh The Collector yang mengakibatkan Danny pun berubah menjadi iblis. Danny langsung menyerang Frank dengan sangat brutal yang mengakibatkan Frank pun menjadi sekarat. Untung saja, Jerilyn berhasil membunuh Danny. Setelah berhasil membunuhnya, Frank langsung menampung sedikit darahnya agar bisa digunakan oleh Jerilyn untuk melawan The Collector. Frank pun secara resmi mewariskan kunci itu pada Jerilyn. Tak lama setelah itu, Frank pun meninggal dunia. Kemudian Jerilyn berencana untuk mengalahkan The Collector. Tapi sebelum itu, dirinya melumuri darah dari Frank agar The Collector tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ketika The Collector sampai di atas loteng, ia memaksa Jerilyn untuk menyerahkan kuncinya. Jerilyn langsung memegang tangan dari The Collector yang mengakibatkan tangannya menjadi terbakar. The Collector pun sadar bahwa ternyata darah yang terdapat di sekujur tubuh Jerilyn merupakan darah dari Frank. The Collector pun segera bersembunyi di suatu tempat. Saat Jerilyn mulai mencarinya, tiba-tiba saja The Collector langsung membungkusnya menggunakan plastik. Ia membawa Jerilyn menuju ke kamar mandi untuk membersihkan semua darah yang menempel di tubuh Jerilyn. Secara diam-diam, Jerilyn menyimpan darah Frank di dalam mulutnya. Ketika ada kesempatan, Jerilyn langsung menyemprotkan darah itu tepat mengenai wajah dari The Collector yang mengakibatkan The Collector benar-benar musnah. Saat matahari terbit, Jerilyn mengisi ulang kunci dengan menggunakan darah Frank. Dia langsung naik bus bersama dengan kucing peliharanya. Tak lupa ia juga membuat penghalang agar iblis tidak bisa masuk. Di tengah perjalanan ternyata terdapat orang asing yang ingin mencari Jerilyn. Ketika ia sadar kalau busnya tidak bisa dimasuki, pada akhirnya orang itu lebih memilih untuk jalan kaki. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.